kita. Nanti kalau ada waktu lebih, kita bisa main games di belakang, karena teman-teman juga belum bergabung semuanya. Kita akan satukan hati kita untuk membuka dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Malam hari ini kami boleh kembali bersama-sama dalam ibadah FA kami melalui Zoom meeting. Kami percaya Tuhan setiap apa yang kami boleh gunakan untuk ibadah kami, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, dan biarlah lewat Zoom meeting kami boleh saling berinteraksi satu dengan lainnya lebih lagi. Kami saling menguatkan dalam ibadah-ibadah kami walaupun secara online. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin ibadah FA kami melalui Zoom ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Memberkati juga teman-teman kami yang mungkin masih mempersiapkan segala sesuatunya sehingga mereka sedang akan bergabung bersama dengan kami. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memulai ibadah FA kami malam hari ini. Demi nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita angkat pujian suka-suka Tuhan. Sebab hidup kita ditebus oleh Tuhan. Dan biarlah setiap kita terus mengatakan bahwa apapun yang aku lakukan, biar itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan ku mau inginkan, apa yang Tuhan ku mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku, sungguhlah hidupku telah ditebus, amin, oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan ku mau inginkan, apa yang Tuhan ku mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Kembali katakan, sungguhlah, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan ku mau inginkan, apa yang Tuhan ku mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu
Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Katakan suka-suka, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Saya percaya bahwa kasih Tuhan yang rela berkorban dalam hidup kita, yang sudah menebus setiap dosa dan salah kita, membuat kita menjadi orang-orang yang rela untuk ikut apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan siapkan hati kita lebih lagi. Kita akan pujian. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab hanya Engkau Tuhan di hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Caramu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidup kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Amin. Cara-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang Itu biasanya sanggup untuk melakukan mujizat-Mu
segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Yes. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku, di hidupku, di hidupku. Oh. Kau yang melakukan mujizat atas setiap kami, Tuhan. Haleluya. Sebab karena salib-Mu, karena korban-Mu cukup bagi kami, Tuhan. Oh ya, kami bersyukur, kami bersyukur. Ya, syukur buat salib-Mu, syukur buat korban-Mu atas kami, Tuhan. Ya Rabbal Syarab, ya Rabbal Syarab. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku, untuk melakukan mujizat-Mu di syafaat.
Haleluya, haleluya, haleluya. Naramaya ramaya ramashanda ramaya ramu. Kami mengucap syukur, terima kasih ya Aba ya Bapa buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau adakan untuk kami. Terima kasih Tuhan buat waktu ini, waktu yang Kau beri untuk setiap kami. Bersyukur Tuhan, kalau kami ada sampai pada hari ini, kami tahu kasih-Mu besar atas hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami bawa malam hari ini Tuhan, kami sepakat menaikkan doa-doa syafaat kami ke hadapan-Mu. Kami bawa bangsa kami Indonesia dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin bangsa ini, buat Presiden kami, Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden, Bapak Amin Ma'ruf Tuhan. Kami menyerahkan kedua pemimpin kami ini dalam anugerah-Mu. Tuhan tolong kedua pemimpin kami ini Tuhan, di waktu-waktu ini, di mana bangsa kami Indonesia mengalami banyak sekali bencana-bencana. Tuhan tolong, biarlah lewat kedua pemimpin kami ini Tuhan, ada hikmat daripada Tuhan menyertai sehingga pemimpin-pemimpin bangsa ini bisa menentukan sikap, bisa mengambil keputusan untuk apa yang bisa dikerjakan untuk menangani setiap bencana yang ada atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah kekuatan daripada Tuhan, sejahtera daripada Tuhan ada atas pemimpin kami. Berdoa juga untuk para menteri yang ada. Tuhan tolong juga setiap menteri yang ada di bangsa ini yang juga hari-hari ini terus bekerja dengan giat untuk mengatasi setiap masalah persoalan yang ada atas bangsa ini. Biarlah Tuhan, Engkau juga mengaruniakan hikmat-Mu untuk setiap menteri yang ada Tuhan, supaya mereka juga bisa bersama-sama dengan pemimpin bangsa ini memikirkan, mengerjakan, memutuskan apa yang terbaik untuk bangsa negara kami, Indonesia ini. Tuhan, kami mau memberkati bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami memberkati bangsa Indonesia. Shalom Tuhan, ada atas Indonesia. Walaupun banyak bencana, banyak persoalan, banyak masalah di bangsa ini, tetapi kami percaya shalom Tuhan ada atas bangsa ini. Tangan Tuhan yang kuat tidak pernah meninggalkan bangsa kami Indonesia ini. Tepat pada waktu Tuhan, kami akan melihat Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya atas bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya berkat-Mu atas bangsa kami. Kami juga bawa kota kami Jakarta dalam anugerah Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan, kami melihat kota kami Jakarta banyak mengalami masalah, khususnya banjir Tuhan. Tuhan tolong untuk pemimpin kota kami Jakarta, Gubernur Bapak Anies Baswedan dan wakilnya. Kami menyerahkan dalam anugerah-Mu. Hari-hari ini Tuhan, biarlah hikmat Tuhan kuat berbicara atas gubernur kami, supaya lewat anugerah daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan, gubernur kami bisa mengerjakan, memikirkan dan mengerjakan serta memutuskan apa yang terbaik untuk kota kami Jakarta. Tuhan tolong untuk setiap penduduk yang ada di kota Jakarta, biarlah sejahtera Tuhan terus ada atas setiap mereka di dalam menghadapi masa-masa sukar ini, di dalam menghadapi banjir, pandemi yang ada. Sejahtera-Mu Tuhan tetap atas penduduk kota Jakarta, sehingga dengan anugerah daripada Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan, Jakarta tetap aman, Jakarta tetap kondusif, walaupun mengalami banyak masalah dan persoalan. Terima kasih Bapak, kami juga mau memberkati Jakarta Timur, Barat, Utara, Selatan, bahkan Jakarta Pusat. Setiap wali kota yang ada kami juga memberkati. Hikmat-Mu juga menyertai setiap wali
kota-kota yang ada, supaya di masing-masing tempat di mana mereka dipercayakan Tuhan untuk mengelola, Tuhan juga memberikan mereka kekuatan untuk mampu melaksanakan, memikirkan yang terbaik untuk setiap daerah yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Berdoa khusus juga untuk kota kami Jakarta, Tuhan, di mana hari-hari ini kami mendengar pandemi sangat banyak terjadi di kota kami Jakarta. Tuhan tolong setiap para medis yang hari-hari ini sedang bekerja dengan keras. Tuhan tolong setiap mereka, beri kekuatan, beri penghiburan atas mereka, supaya dengan kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan, mereka bisa melayani rakyat Jakarta dengan baik, khususnya mereka yang hari-hari ini terpapar dengan COVID-19. Mereka tetap bisa terlayani dengan baik. Rumah sakit yang ada, Tuhan juga memberkati. Biarlah tetap ada tempat, tetap ada kamar-kamar yang bisa terisi, yang bisa disediakan untuk setiap penduduk kota Jakarta yang mengalami pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya anugerah-Mu atas kota kami Jakarta. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk gereja kami, Gereja Betani Kelapa Gading. Terima kasih Tuhan untuk gereja ini. Kalau gereja ini ada, kami tahu Tuhan anugerah-Mu atas gereja ini. Engkau yang sudah memulai, Engkau yang terus akan menuntun gereja ini sampai pada waktu Tuhan. Tuhan menyerahkan gereja kami, Gereja Betani Kelapa Gading dalam anugerah-Mu. Kalau hari-hari ini kami sudah melihat banyak mujizat-Mu, Kau nyatakan untuk gereja Betani Kelapa Gading. Kami percaya untuk ke depan ini Tuhan lebih lagi menyatakan kuasa dan mujizat-Mu untuk gereja ini. Supaya sungguh Tuhan, perjalanan gereja ini bukan karena kuat dan gagah manusia, tetapi hanya karena anugerah dan belas kasih Tuhan yang terus berlaku atas gereja Betani Kelapa Gading. Menyerahkan gembala hamba-Mu, Bapak Pendeta Petrus Budi Prasojo dalam anugerah-Mu. Hikmat-Mu Tuhan terus menyertai hamba-Mu ini. Kekuatan, kesehatan ilahi ada atas hidupnya. Khususnya hari-hari ini Tuhan, banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Banyak hal yang harus dipikirkan. Tapi kami percaya kasih-Mu Tuhan besar atas hidupnya. Kasih-Mu Tuhan tidak pernah berhenti atas hidupnya. Penyertaan Tuhan ada atas hidupnya. Supaya sungguh Tuhan, dengan hikmat daripada Tuhan, dengan roh takut akan Tuhan, hamba-Mu ini bisa membawa setiap umat-Mu yang Kau percayakan ada di Gereja Betani Kelapa Gading ini seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan, berjalan seirama dengan irama Tuhan hingga pada waktunya mereka menjadi mempelai-mempelai Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih berkat-Mu atas hamba-Mu. Berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang Kau percayakan atas Gereja Betani Kelapa Gading, dimanapun mereka berada Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga. Tuhan, Engkau tidak pernah beralih dari kehidupan mereka. Engkau tidak pernah melepaskan mereka. Mata-Mu terus memandang kehidupan mereka. Tangan-Mu terus menuntun jalan-jalan mereka dimanapun mereka berada. Pada waktu mereka susah, Tuhan menolong mereka. Pada waktu mereka mengalami sakit, Tuhan menyembuhkan mereka. Pada waktu mereka mengalami kekurangan secara ekonomi, Tuhan berkat-Mu ada atas hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Setiap jemaat yang ada di Gereja Betani Kelapa Gading, kami pertaruhkan dalam anugerah-Mu Tuhan. Mereka tidak pernah luput dari pemeliharaan Tuhan dimanapun mereka berada. Mujizat dan penyertaan Tuhan ada terus atas setiap hidup mereka.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba juga berdoa khusus untuk setiap pengerja yang ada atas gereja Betani Kelapa Gading, untuk diaken asyir yang ada Tuhan, untuk full timer yang ada Tuhan. Kami menyerahkan dalam anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kalau sampai hari ini terus Engkau mempersatukan kami, kasih-Mu terus mengikat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu ini semua anugerah daripada Tuhan. Berkati hidup setiap pengerja yang ada Tuhan, full timer yang ada, berkati hidup mereka, pekerjaan usaha mereka, Engkau memberkati Tuhan. Rumah tangga, anak-anak yang ada, Tuhan memberkati. Apa saja yang mereka kerjakan, Tuhan yang jadikan berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih. Supaya sungguh kami bisa melihat perbedaan itu sungguh terjadi buat orang-orang yang sungguh mengasihi dan takut akan Tuhan. Sungguh dipelihara Tuhan. Terpuji namamu Bapa, terpuji namamu Yesus. Pada waktu Tuhan nanti, kami juga akan melihat kedahsyatan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Juga berdoa untuk setiap anggota yang ada di FA malam hari ini Tuhan. Setiap mereka yang ikut terlibat di FA malam hari ini. Tuhan, Engkau melihat kesetiaan mereka. Engkau melihat hati mereka yang sungguh terus rindu, dekat, melekat dengan Tuhan. Tuhan, biarlah matamu tertuju atas setiap mereka. Tangan Tuhan terulur atas setiap mereka. Supaya di masa-masa sukar ini Tuhan, kesetiaan mereka yang mereka kerjakan di hadapan Tuhan tidak lalu begitu saja, tetapi sungguh Tuhan, anugerah dan kasih setiamu terus ada atas hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Setiap doa yang kami naikkan di hadapan-Mu, kami percaya dengan belas kasih Tuhan ada atas setiap kami. Doa-doa kami pasti dijawab Tuhan. Terpuji namamu Bapa, terpuji namamu Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Esther, ini langsung. Iya Pak, silahkan. Ya, kita berdoa dulu ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sekali lagi kita berdoa, kita mau sama-sama membaca, merenungkan, dan saling sharing. Ya Tuhan, terlalu baik Engkau bagi kami Tuhan, dengan mata kami melihat, dengan hati kami mempercayai, dengan pikiran kami sadar betul bahwa kasih Tuhan terlalu besar atas hidup kami. Kami sadar betul pertolongan Tuhan tidak pernah lepas atas hidup kami. Kami sadar betul Tuhan terus bersama dengan kami. Kami sadar betul Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah ini Tuhan. Kami sebentar lagi boleh sharing satu sama lain, kami boleh membaca firman-Mu, kami boleh merenungkan firman-Mu, itu pun semuanya oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Biarlah apa yang kami bicarakan, biarlah apa yang kami sharingkan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, membuat kami semakin hari semakin mencintai Engkau, membuat kami semakin kuat di dalam Engkau, membuat kami boleh menjadi berkat buat orang lain, dan membuat kami menyatakan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami mempercayakan seluruh kehidupan kami mempercayakan apa yang kami bicarakan demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semuanya sehat, semuanya bahagia ya. Saya berdoa kita semua dalam kondisi sehat, kita semua dalam kondisi bahagia, tidak kekurangan satu apapun, sehingga kita tetap bisa berkarya dan bersama-sama. Ini Pak Eli kok gambarnya nggak bergerak ya? Oh, mau pamer rambut kayaknya ya. Oke deh. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendapatkan tema yang buat saya pribadi cukup luar biasa ya, yaitu kasih yang rela berkorban. Ya,
Kalau ditanya berkorban itu pasti bisa menjawab lah, atau kalau ditanya kasih itu apa, mungkin beberapa Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan bisa menjawab dengan baik. Nah, tapi sebelum kita membaca firman Tuhan atau yang menjadi pondasi, yang menjadi dasar firman Tuhan kita, nanti kita juga akan ada narasumber yang top, Marco top, Jos Gandos katanya ya, ada Kak Yuan, ada Kak Pipit, boleh Kak Lita, boleh Kak Esther, boleh semuanya juga boleh ya. Tapi yang sudah wajib ada dua narasumber. Nah, sebelum kita baca fondasi firman Tuhan, saya akan sedikit memutarkan sebuah video simple, singkat tentang kekasih yang rela berkorban, seorang pria yang rela berkorban buat kekasihnya, di mana dia dan teman-temannya mencari kekasihnya. Ternyata kekasihnya ada di salju dan sempat jatuh di dalam sungai yang batu salju itu ya. Nah, coba saya share dulu. Bentar, saya share dulu ya. Oh, ini sip. Nah, ini simple. Mudah-mudahan teman ini bisa belajar sesuatu. Oke, sudah terlihat ya. Nah, mari kita lihat sama-sama, perhatikan baik-baik bagaimana seorang pria mencari kekasihnya bersama teman-temannya dan ditemukan kekasihnya jatuh di dalam salju. Tapi apa yang dilakukan oleh kekasih ini ya? Cukup sekian ya. Jadi kisah yang singkat, sederhana, tapi ada seorang pria yang rela memukulkan tangannya ya ke mana itu, ke batu es salju demi menyelamatkan kekasihnya yang tercebur di dalam sungai. Yang terjadi adalah sampai tangannya pun harus berdarah. Tangannya harus berdarah, akhirnya dia tetap terus memukuli sampai batu es itu pecah dan akhirnya dia berhasil menyelamatkan kekasihnya. Nah, hari ini kalau tadi di dunia saja ya, di dunia atau bisa jadi cuma sekedar isolasi, tapi ada sebuah kisah yang sangat luar biasa di mana ada kisah yang rela berkorban yang sudah kita pelajarin di Alkitab. Bagaimana kita akan belajar sama-sama, kita akan berdiskusi, teman-teman juga boleh sharing tentang kasih yang rela berkorban.
Pertama, kita akan baca di ayat yang hampir semua orang sudah hafal, yaitu di Yohanes 3 ayat 16. Nah, karena saya di sini sebagai moderator, saya boleh meminta tolong atau menunjuk beberapa orang. Yang pertama, saya boleh minta tolong Mas Joshua membacakan Yohanes 3 ayat 16. Nah, jangan khawatir, semuanya kebagian. Mas Joshua, adakah di sana atau mendengar suara saya? Mas Yos? Oh, Mas Yosnya tidak mendengar, berarti saya boleh minta tolong Kak Lita dibacakan di Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang sederhana, mungkin Kak Lita juga sudah hafal ya. Yohanes 3 ayat 16. Boleh minta tolong Kak Lita? Suaranya? Halo Kak Lita? Sudah di-unmute sih, tapi suaranya rada ada dengungnya gitu. Oke, mungkin jaringannya masih error ya. Berarti saya boleh minta tolong, minta maaf ya Kak Lita, dipindah dulu ya. Karena suaranya masih error, jadi minta tolong mamanya Owen aja. Biar kelihatan membaca Alkitab. Silakan mamanya Owen. Yohanes 3 ayat 16. Kalau sudah hafal, boleh dibaca. Jangan lupa di-unmute. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, terima kasih mamanya Owen. Karena apa? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu ayat pondasi kita yang pertama, Yohanes 3 ayat 16. Yang berikutnya adalah 1 Yohanes 3 ayat 16a. Saya boleh minta tolong Kak Pipit. Boleh Kak Pipit, dibacain Kak Pipit di 1 Yohanes 3 ayat 16a. Ya. Nanti mau coba Mama yang bacain. Oh boleh, Oma, silakan. Demikian baik. 1 Yohanes baca dulu. 1 Yohanes 3 ayat 16a. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ya, terima kasih Oma, luar biasa ya firman Tuhan hari ini. Di Yohanes 3 ayat 16 mengatakan begitu besar kasih Allah, saking besarnya Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita tidak binasa. Ditambahin lagi bahwa Kristus telah menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa dengan mati berkorban buat kita. Nah, kemarin ada beberapa pertanyaan yang saya sedikit rubah. Pertanyaan yang sangat basic, pertanyaan yang sangat fundamental, yang memang harus kita jawab di pribadi kita masing-masing ya. Pertanyaan simpelnya adalah yang pertama, seberapa besar kasih Tuhan akan hidup kita? Itu sudahkah kita merenungkan dengan hati yang paling dalam? Kira-kira ya seberapa besar kasih Tuhan akan hidup kita? Nah, saya boleh minta tolong ke narasumber kita yang pertama. Kak Yuanita, luar biasa. Ini adalah calon Bu Pendeta ya. Kak Pipit kayak siap Pak, udah bawa kertas itu. Oh, nanti Kak Pipit itu terakhir gongnya. Sekarang pertanyaan pertama dulu. Menurut Kak Yuan, seberapa besar sih kasih Tuhan atas hidup kita, akan hidup kita? Kalau bicara tentang besar, kan sebenarnya di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu
sudah dijelaskan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kemarin waktu dikasih pertanyaan itu saya mikir jawabnya gimana ya? Kalau semua orang ditanyain, terutama orang Kristen ditanyain, kasih Allah itu besar atau enggak buat kehidupan kita? Saya yakin semuanya jawabannya pasti besar, tapi sebesar apa? Saya jadi mikirnya seperti ini, Pak. Pertama, dari segi pemberi kasih. Kalau pemberi kasih itu sendiri kan Tuhan itu sendiri ya. Jadi jauh sebelum manusia diciptakan oleh Tuhan, Tuhan kita sebagai Allah Tritunggal, mereka saling memiliki. Jadi antara Allah memiliki, antara Bapa memiliki anak. Jadi ketika manusia diciptakan dan pada kenyataannya manusia malah mengkhianati Tuhan dengan melanggar perintahnya, dengan berdosa. Nah itu saya pikir nggak ada alasan untuk ngapain bela-belain manusia kalau alasan yang paling masuk akal ya karena kasih itu sendiri. Nah itu dari segi pemberi kasihnya Tuhan. Nah sementara yang kedua dari segi kita manusia sebagai penerima kasih itu sendiri. Kadang kan kalau misalkan kita ditanya, oh, Tuhan mengasihimu nggak? Oh mengasihimu, oh sangat mengasihimu. Tapi kok hidupmu kenapa misalkan menderita atau apa namanya mungkin ada yang ngalamin sakit sampai dia meninggal kayak gitu. Nah, kalau manusia itu sendiri kadang kita terlalu fokus pada apa yang di dunia sampai kita lupa bahwa hal mendasar yang paling kita butuhkan itu adalah di Yohanes 3 ayat 16 itu tadi hidup yang kekal. Mungkin kita nggak bisa membayangkan seberapa berharganya hidup yang kekal itu karena kita nggak pernah ngalamin kebinasaan. Sama kayak misalkan orang yang sakit mungkin nggak akan menghargai seberapa berharganya ketika dia sehat, atau mungkin nggak akan menghargai kebebasan sampai dia di penjara. Cuma bedanya kalau misalkan napi di penjara bisa dibebaskan atau orang sakit masih bisa disembuhkan, tapi kalau orang udah binasa dia ya udah selesai, nggak ada ininya. Jadi sebenarnya hal yang paling mendasar yang dibutuhkan manusia itu hidup yang kekal. Jadi kalau misalkan hidup yang kekal itu diberikan buat manusia, itu sebenarnya udah kasih yang sangat terbesar sekali. Wah, luar biasa nih Kak Yuhan nih. Waduh, murid SOM yang sudah lulus ya begini nih ya jawabannya ya, Alkitabiah. Luar biasa. Dulu SOM-nya lulus berarti ya. Puji Tuhan. Jadi nanti ya sedikit saya akan kupas sedikit ya, karena Kak Yuhan luar biasa. Jadi menyampaikan bahwa kasih itu sangat besar. Kadang seringkali kita lupa akan sebagai penerima kasih. Mungkin supaya lebih konkret lagi, kita tambahin lagi dari Kak Pipit. Kira-kira menurut Kak Pipit, seberapa besar sih kasih Tuhan itu akan hidup kita? Boleh, Kak Pipit? Ya, berdasarkan pertanyaan pertama, seberapa besar kasih Tuhan akan hidup kita? Ya, tidak jauh, maksudnya tidak, kurang lebih itu sama dengan Kak Yuhan. Yaitu kasih itu adalah kan perasaan sayang. Dan yang memberikan sayang ini, yang memberikan kasih itu adalah Allah itu sendiri gitu. Kan dia adalah sumber kasih. Karena kita manusia nggak mampu untuk melakukan itu. Karena Allah itu begitu mengasihi akan dunia ini, walaupun kita tahu dunia ini begitu fana, orang-orangnya juga, manusianya juga banyak yang menyia-nyiakan gitu. Tetapi Tuhan pun juga berkata kalau janjinya iya dan amin gitu. Dan dia melakukan ini pun juga pasti berpenuh dengan perencanaan gitu ya. Kita tahu dia memberikan anaknya yang tunggal sehingga setiap kita nih ya ada di Yohanes 3 ayat 16. Terus kasih itu adalah memberi. Kasih yang memberi. Jadi Allah itu memberikan kasihnya kepada terutama kita. Bukti bahwa dia menyerahkan nyawanya. Nyawanya itu anaknya tunggal satu-satunya untuk kita semua dapat diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Itu kurang lebih seperti itu. Dan di Yohanes 1:3 ayat 16 tadi juga mengatakan bahwa
kasih Kristus menyerahkan nyawanya kembali. Dan ini udah ditekankan dengan 2 ayat, jadi kita wajib juga melakukan hal yang sama. Itu dulu deh sementara. Ya, terima kasih Kak Pipit. Tepuk tangan dong buat Kak Pipit ya, luar biasa. Jadi kita sepakat ya, di Yohanes 3 ayat 16 sudah sangat jelas menyatakan bahwa terlalu besar, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan kita sama-sama tahu bahwa sejak manusia diciptakan, kita sama-sama meyakini bahwa kenapa sih Tuhan menciptakan manusia? Sampai saya pernah berpikir begitu, alasan apa sih? Tuhan kan sudah, misalnya tadi sudah disebut sama Kak Ian, sudah ada Allah Tritunggal. Sudah mereka sudah mungkin bisa saling satu kesatuan yang utuh. Tapi kenapa harus ada manusia? Karena Allah itu adalah kasih, sehingga Allah ingin menunjukkan kasihnya. Hubungan, Tuhan itu menciptakan manusia karena sebuah hubungan, karena ingin kasihnya dicurahkan. Nah, itu yang saya pelajari, bahwa sampai-sampai tadi ketika manusia pun jatuh dalam dosa, Tuhan juga langsung nyari. Adam, di manakah engkau? Itu salah satu wujud bahwa Tuhan itu membangun yang namanya sebuah hubungan. Dan hubungan itu identik dengan kasih. Jadi terima kasih Kak Yuan, Kak Pipit. Tadi sudah kita sama sepakatin bahwa Allah sendiri itu pemberi kasih, perasaan sayang. Dan kita seringkali lupa bahwa kasih Tuhan itu terlalu besar, bahkan memberikan kita yang namanya kekekalan. Mau dibeli dengan harga berapapun, kekekalan itu susah akan didapatkan. Tidak ada seorang pun yang bisa membayar yang namanya kekekalan. Ya, kita sepakat bahwa Allah pun menciptakan manusia juga karena kasih. Allah pun menyerahkan hidupnya juga karena kasih. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Atau ada yang mau nambahin tentang seberapa besar kasih Tuhan akan hidup kita? Oke, kalau nggak ada yang mau nambahin, nggak ada yang mau, itu kita lanjut ya. Pertanyaan kedua yang perlu kita renungkan adalah, apa sih arti kasih yang rela berkorban buat kita ya? Kasih tidak cuma sekedar kasih itu banyak ya. Ada kasih yang sekedar iba atau kasih yang ini, tetapi ini adalah kasih yang rela berkorban. Apa arti kasih yang rela berkorban? Buat Kak Pipit, apa Kak Pipit? Menurut Kak Pipit, kasih yang rela berkorban? Kalau menurut saya, apa arti kasih yang rela berkorban? Pertama, kalau kasih itu kan tadi kan memberi ya, dan memberi perasaan, sayang, sepenuh hati. Nah, kita ambil dari kata relanya. Rela itu artinya bersedia dengan ikhlas, lakukan dengan tulus, sepenuh hati, tanpa apa ya, kayak persyaratan. Amri ya, tanpa ada apa ya, subsidi silang mungkin atau simbiosis mutualisme gitu misalnya itu ya. Nah, terus dari kata berkorban pun juga adalah memberikan sesuatu sebagai korban atau menjadi korban. Jadi benar-benar kayak benar-benar menggambarkan tentang perwujudan dari Allah itu sendiri yang menyatakan kasih, dan dia membuktikan bahwa dia menyerahkan anaknya yang tunggal, dia mengorbankan yang benar-benar dia kasihi, ya seperti kayak Kak Yuan bilang, karena Tritunggal. Jadi kan satu kesatuan, satu hubungan yang erat untuk menyelamatkan, dan dia mencari manusia yang berdosa. Dia harus mengorbankan anaknya yang tunggal. Ini kan merupakan suatu hal yang kalau buat kita sebagai manusia kadang-kadang suka perlu ada imbalan, perlu ada ada balasan dan sebagainya. Ini bukti bahwa arti kasih yang rela berkorban yaitu Allah itu sendiri yang menjadikan kasih yang dia rela berkorban tanpa pamrih, dan dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk kita semua. Itu salah satu. Kasih yang rela berkorban, kasih yang tanpa pamrih, tidak mengharapkan imbalan apapun ya, menurut Kak Pipit secara garis besar. Menurut Kak Yuan, apa Kak Yuan? Kasih yang rela berkorban? Idem sama Kak Pipit, Pak. Cuma mungkin tambahannya, kalau misalkan rela berkorban itu berarti enggak apa ya, di antara
Kalau Tuhan bukan keinginannya sendiri ya. Kalau misalnya secara manusia mungkin melewati keinginannya sendiri, melepaskan harapannya sendiri demi untuk sesuatu yang lain yang mungkin nggak menyenangkan buat dirinya. Sementara kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri, apa yang menjadi kesukaan Tuhan Yesus ketika dia ada di dunia, Tuhan Yesus suka berdoa, Tuhan Yesus suka membangun hubungan dengan Tuhan. Begitu keinginan untuk selalu dekat dengan Bapaknya. Nah, ketika Tuhan Yesus sendiri berkorban, dia harus merelakan, dia berpisah dari Bapa. Bahkan saat di kayu salib sampai Tuhan Yesus berkata, kenapa Tuhan engkau meninggalkan aku? Seperti itu kan berarti Tuhan Yesus benar-benar rela untuk mengorbankan sesuatu yang besar bagi dirinya, yaitu kedekatannya dengan Bapa itu demi untuk berkorban buat manusia. Ya, terima kasih Kak Yuan. Bagaimana cerita tentang Tuhan Yesus yang sangat rela ya. Rela harus berpisah dengan Bapaknya di surga demi menyelamatkan manusia. Jadi saya sedikit menyimpulkan bahwa yang namanya pengorbanan atau rela berkorban itu adalah bukti cinta kasih Tuhan atau bukti cinta kasih. Siapapun itu, ketika orang itu mau berkorban buat orang yang dikasihi, itu salah satu bukti bahwa kita mencintai dia, bahwa kita mengasihi dia. Ketika saya berkorban buat anak saya, artinya apa? Saya mengasihi anak saya. Ketika saya berkorban buat istri saya, artinya apa? Saya mengasihi istri saya. Jadi simpelnya adalah pengorbanan adalah bukti daripada cinta. Pengorbanan adalah bukti daripada kasih. Nah, tadi Kak Yuan juga jelaskan bahwa Tuhan Yesus sendiri pun sudah mengorbankan. Apapun yang ada selama Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus mengorbankan apapun. Bahkan simpel ya, ketika Tuhan Yesus mau disalib, kalau Kak Yuan tadi ngasih contoh tentang Bapa mengapa engkau meninggalkanku, tapi di Matius, coba kita baca di Matius 26 ayat 39. Saya bacain sedikit ya. Di Matius 26 ayat 39, simpel, tapi itu sebenarnya Tuhan pun mengorbankan perasaannya, Tuhan pun mengorbankan keinginannya. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jelas sekali di firman Tuhan ini, Tuhan Yesus itu kepingin cawan ini lalu. Tuhan Yesus kepingin penderitaan ini tuh hilang. Tetapi yang luar biasa, Tuhan Yesus melakukan sebuah pengorbanan. Tuhan Yesus bilang, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Janganlah seperti keinginanku Tuhan, atau keinginanku Bapa, melainkan seperti engkau yang kehendaki. Ini kalau bahasa kasarnya ya, kalau bahasa zaman dulu itu adalah korban perasaan, mengorbankan perasaannya, mengorbankan hatinya untuk kepentingan yang lebih luar biasa, untuk kepentingan yang begitu mengasihi kita. Ya, jadi saya mempercayai bahwa Tuhan Yesus pun sudah membuktikan bagaimana dia harus melawan keinginannya, melawan apa yang menjadi harapannya, demi manusia atau demi menyelamatkan kita ya, lebih memfokuskan keinginan Tuhan, apa yang Bapaknya kehendaki. Oke, kita lanjut. Kita sedikit lebih dalam ya. Kalau tadi kita udah bahas seberapa kasih Tuhan, apa itu kasih rela berkorban, ada yang dibilang apa tanpa pamrih, memberi kasih yang luar biasa. Nah, pertanyaan ketiga adalah kasih Allah itu jelas rela berkorban. Kira-kira kapan kasih itu diberikan kepada kita? Nah, menurut Kak Yuan, kapan kasih itu diberikan kepada kita? Jelas, padahal kita tahu kasih Allah rela berkorban. Boleh Kak Yuan tambahin? Ya, terima kasih. Kalau tadi sebenarnya udah dibilang sama Pak Didi juga ya, kalau dari awal kalau Tuhan sendiri itu adalah kasih dan tujuannya dia menciptakan manusia itu juga untuk menunjukkan kasihnya itu sendiri. Maaf Pak, kayak nge-freeze kedengeran ya? Dengar Kak Yuan. Oh, ya. Jadi
jauh sebelum manusia itu ada, Tuhan itu sendiri sudah pengen tujuan awal penciptaan manusia itu kan kasih itu sendiri. Jadi sejak kapan Tuhan itu mengasihi kita? Ya sejak kita semua itu dirancangkan oleh Tuhan untuk ada. Jadi jauh sebelum kita ada, kita itu sebenarnya sudah dikasihi oleh Tuhan. Dan kalau misalkan pada kenyataannya nanti kita jatuh ke dalam dosa, terus ada pengorbanan di kayu salib, itu kan tambah bukti lagi kalau Tuhan itu benar-benar mengasihi kita. Jadi kesimpulannya ya tadi, kalau waktunya kapan, ya jauh sebelum kita ada, Tuhan sudah mengasihi kita. Makasih Kak Yohan, luar biasa jawaban dari Kak Yohan ya. Saya juga belajar hari ini. Oke, Kak Pipit, ada tambahan Kak Pipit? Sejak kapan kasih Tuhan itu diberikan kepada kita? Ya, kalau saya tadi kan sudah disampaikan sejak awal. Kalau itu adalah kasih, dia menciptakan dari awal kan. Dia juga ada tahu akan ke belakangnya akan seperti apa gitu. Sehingga dia mulai dari penciptaan Adam Hawa, beberapa nabi-nabi, dia tahu namanya penggenapan, zaman Rasul, sampai ke Yesus Kristus sendiri. Tapi kadang-kala namanya manusia itu kan kayak kekasih aja, laki atau perempuan kadang-kadang menunjukkan mana kasihmu, mana rasa cintamu. Betul. Seperti tadi dalam film, dia harus berkorban menunjukkan sesuatu. Nah, kalau saya mungkin yang bagian finishnya, yaitu pas saat di dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi juga disampaikan, mengaruniakan anak yang tunggal, itu tuh gongnya gitu. Walaupun memang dari awal Allah sendiri itu adalah kasih, dan memang dari awal Tuhan sudah merencanakan akan kasih itu yang rela berkorban. Tapi kadang-kadang manusia pengen tahu berkorbannya kayak apa. Jadi manusia kan semua itu kan dari mata ya, dari fisik, dari apa yang dia dilihat gitu. Dan di sini sampai seperti tadi ya, dia harus merelakan hubungan daripada Allah itu kepada putranya yang tunggal, dan dia merelakan dan mengaruniakan anaknya yang satu-satunya, yang paling dia kasihi, untuk dikorbankan buat manusia. Sehingga manusia, ya seharusnya kita melek lah gitu, kalau itu bukti kasihnya Allah rela berkorban. Walaupun dari awal, mungkin dalam Mazmur juga ada yang bilang dalam kandungan kita ditenun dan direncanakan itu semua, itu memang Tuhan sudah bentuk daripada kasih. Cuma yang namanya manusia kadang-kadang mesti harus ada bukti ya. Harus diingatkan, harus dibuktikan gitu ya. Diwujudkan, yaitu pewujudannya adalah Yesus sendiri yang menjadi manusia dan harus mati buat kita semua. Wah, luar biasa nih, ada 2 Bu Pendeta ya. Jawabannya sudah kompleks, nggak perlu kita bahas lagi ya. Luar biasa Pendeta Yohanita dan Pendeta Pipit. Amin. Jadi kita sepakat ya bahwa sejak dalam kandungan, bahkan penciptaan Tuhan Tuhan menciptakan manusia pun sejak awal sudah juga karena kasih. Sejak dalam kandungan, artinya Tuhan itu bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Tuhan memilih kita untuk menunjukkan kasih-Nya. Tadi kalau Kak Pipit ditambahin ya, kita sepakat bahwa sejak manusia sebelum diciptakan, karena Allah itu sudah kasih, ya kasih itu jauh sebelum kita ada sudah pasti ada. Sejak sebelum manusia diciptakan, karena Allah itu kasih, ya pasti akan ada kasih selamanya gitu ya. Tapi yang menjadi menarik adalah pembuktian tertinggi. Pembuktian tertinggi daripada kasih Tuhan itu tadi sudah disebut oleh Kak Pipit, bagaimana Tuhan mati bagi kita. Tuhan rela memberikan nyawanya. Makanya ada yang bilang karya terbesar daripada bagaimana kasih Tuhan kepada manusia itu, ya salah satunya adalah karya terbesarnya adalah Tuhan mati bagi kita. Artinya simpel bahwa yang namanya kasih itu dari alfa dan omega, dari awal sampai akhir. Kalau udah ngomong awal sampai akhir, ya setiap saat Tuhan mengasihi kita. Mau kita ada, mau kita tidak ada, mau kita sampai bahkan sampai kita tidak lagi hidup di dunia, Tuhan tetap mengasihi kita dengan cara memberikan kekekalan. Itu yang sangat luar biasa ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Nah, ini pertanyaan yang klasik ya, tetapi harus kita dalamin, kita selamin lagi. Kira-kira mengapa
Allah harus berkorban untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Pasti jawabannya mirip ya, dikit dengan nomor 3. Tapi mungkin punya tambahan lagi ya, Kak Pipit boleh. Mengapa sih Allah harus berkorban untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Alasannya apa? Kenapa Allah harus? Kalau ya kan pertanyaan nomor 4 ya, mengapa Allah harus berkorban untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Ya seperti kayak disampaikan dan nggak jauh beda dari penjelasan soal nomor 3. Manusia itu atau kita ini kadang-kadang memang perlu suatu bukti gitu, penunjukan gitu, atau kayak misalnya jalan sesat, kita butuh rambu-rambu lalu lintas untuk mengarahkan kita. Dan ini kalau di dalam firman-Nya mengatakan supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Rupanya kasih yang Dia berikan kepada kita kan, ya manusia kan berdosa, pasti berujung dengan maut. Dan kita mengalami yang namanya ketersesatan gitu ya, dan dalam kegelapan gitu. Nah, Allah itu adalah kasih, Dia mencari manusia, menyelamatkan kita agar kita tidak binasa dan kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi mengapa Allah harus berkorban? Yaitu Dia menunjukkan kasih bahwa manusia untuk tidak binasa, hanya percaya kepada Tuhan. Itu aja sih kasihnya. Oke, terima kasih Kak Pipit. Bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita supaya manusia tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Kak Yuan, tambahan Kak Yuan, boleh? Iya Pak. Kalau misalkan dulu gitu, saya kan kadang suka berpikir seperti ini. Tuhan itu kan bukan Dia yang melakukan segala sesuatu. Pasti Dia bisa melakukan segala sesuatu lah ya. Kenapa kok nggak dibikin simple? Misalkan, yaudah kalau misalkan orang berdosa karena aku mengasihimu, ya kamu bebas, nggak usah ada penyalipan seperti apa. Nah, kemudian ketika belajar lagi, oh ya kan Tuhan kita bukan cuma sekedar Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu, tapi Tuhan yang dalam perkataannya itu selalu janjinya itu selalu ditepati gitu. Sementara ya, Tuhan pernah mengatakan kepada Adam dan Hawa bahwa kalau kamu makan buah itu kamu pasti akan mati. Artinya kalau kamu melanggar perintahku, kamu pasti akan mati. Jadi bukan karena Tuhan nggak bisa menyelamatkan Adam dan Hawa dari kematian, tapi karena Dia juga Tuhan yang istilahnya kalau menepati apa yang diucapkannya kayak gitu. Jadi karena seperti itu, makanya kematian itu tetap ada, dan jalan satu-satunya untuk menyelamatkan manusia itu sendiri, akhirnya Tuhan sendiri yang harus berkorban menggantikan manusianya seperti itu. Wah, luar biasa ya. Hari ini pun saya juga belajar. Jadi kasih jelas supaya kita beroleh hidup kekal. Tadi Kak Yohan nambahin bahwa Tuhan itu setia, adil, dan tidak pernah ingkar janji. Dalam arti konsisten ya. Ketika Tuhan bahwa setiap orang yang berdosa, setiap orang yang melanggar perintahnya, dalam hal ini ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan buruk, dia harus siap dengan konsekuensinya, yaitu akan mati. Tetapi karena terlalu besar, karena begitu besar, akhirnya muncullah nama kasih yang rela berkorban. Tapi saya mempercayai kasih rela berkorban ini bukan cuma karena ketika manusia itu berdosa, sejak awal kasih Tuhan itu sudah 100% bulat. Tetapi Tuhan tidak mungkin mengingkari janjinya bahwa ketika orang yang melanggar aturannya Dia, mendadak dihapus. Peraturannya atau undang-undangnya dihapus, enggak begitu. Jadi Tuhan menggantikan kita supaya kita beroleh keselamatan. Tuhan menggantikan kita supaya kita tetap hidup, supaya kita tidak binasa. Bukti bahwa salib Kristus adalah bukti terbesar daripada kasih Tuhan. Akhirnya Dia menggantikan kita sehingga kita tidak beroleh kebinasaan. Saya tadinya juga berpikir kalau Tuhan itu Tuhan yang nggak penuh kasih kan simpel. Ada orang yang nggak mengasihi Tuhan, kepret. Tuhan nggak mengasihi Tuhan, dibinasakan. Nggak mengasihi Tuhan, ciptakan lagi. Kan sesimpel itu Tuhan menciptakan manusia ya. Ketika ada orang yang melawan, langsung aja dibinasakan, ciptain lagi.
ada yang melawan, dibinasakan, ciptain lagi. Ternyata Tuhan itu kasihnya ya buat orang yang berdosa, buat orang yang tidak berdosa, memang ya Tuhan itu kasih, nggak akan pernah berubah lah begitu. Itu yang sempat saya pikirkan. Jadi sampai sebegitunya ya Tuhan mati buat kita, menerima kasih buat kita, sehingga salib Kristus adalah bukti terbesar kasih Tuhan. Nah, yang terakhir tadi sebenarnya juga sudah sempat kita bahas di awal. Apakah ada keinginan dari Allah untuk mendapatkan timbal balik dari kita ketika Dia sudah memberikan kasih-Nya? Kira-kira Kak Yuan ada tanggapan terkait ini, Kak Yuan? Kalau saya pikir karena misalkan kita aja ya simpelnya, kalau kita mengasihi seseorang gitu kan pasti karena kita pengennya supaya dia juga mengasihi kita balik, dan bukan mungkin ya, Tuhan pasti juga pengen kalau kita semua orang-orang yang sudah mendapatkan kasih-Nya itu juga menjadi mengasihi Tuhan lebih lagi. Tapi sekali lagi kita mengasihi Tuhan itu bukan sebagai syarat kita menerima keselamatan, karena Tuhan itu kasih-Nya seperti yang tadi Kak Bibit bilang, tanpa pamrih seperti itu. Jadi ketika Tuhan menginginkan kita sebagai timbal balik untuk mengasihinya, itu bukan sebagai persyaratan untuk menerima kasih-Nya, tapi Tuhan mengasihi dulu, terus Dia akan lebih senang kalau kita juga mengasihinya. Pak. Amin. Terima kasih Kak Yuan. Kak Bibit, ada tambahan Kak Bibit? Luar biasa nih. Ya, pertanyaan yang nggak tahu yang terakhir atau yang kelima ya? Terakhir, yang kelima. Ada keinginan daripada Allah. Ya, setiap orang, ya kita sebagai manusia pasti ada keinginan kalau kita melakukan sesuatu, kita memberikan sesuatu, pasti mengharapkan sesuatu. Itu tuh manusia. Tapi balik lagi, Allah itu adalah kasih. Dan kasih itu yang rela berkorban, yang Bapak sebagainya. Dan di sini yang pakai koma kan, mendapatkan timbal balik dari kita lewat kasih yang Dia berikan. Jadi Dia memberikan kasih. Kalau kita manusia pasti ya mau memberi, memberi. Itu kayak kata kerja mereka. Tapi balik lagi, sebenarnya Allah tuh tidak melakukan ini tidak pakai syarat lah gitu ya. Pakai kalau kamu mau ini syaratnya A, B, C, D, aduh kayaknya orang sulit banget gitu. Kayak orang mau mencapai keselamatan, kamu harus berbuat baik, kamu harus melakukan amal, kamu harus bla 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 bla, itu kayaknya ribet banget gitu. Tapi balik lagi, udah sepatutnya kalau kita udah dikasih diberikan kayak balik lagi ya kehidupan yang kekal, udah dikasih anugerah keselamatan, kok kita nggak berbalas untuk mengasihi gitu. Dan sepatutnya juga harusnya itu keluar dari hati kita karena bentuk ucapan syukur sih, bentuk dari kayak bentuk dari respon kita bahwa Tuhan itu adalah kasih buat kita semua. Respon kita atau rasa syukur kita bagaimana karena Tuhan sudah mengasihi kita ya Kak Bibit ya. Kan gitu, karena takutnya kan ada masuk Kristen harus begini atau mengenal Kristus atau menerima Yesus sebagai juru selamat harus gini. Balik lagi, memang dari awal kan Allah itu kan memberikan kasih-Nya dengan Dia menyelamatkan dan Dia memberikan anak yang tunggal. Ya sepatutnya kita lah yang kita udah mengalami kasih karunia, udah dapat anugerah, membalas keselamatan, masa membalasnya atau istilahnya meresponinya kok perhitungan gitu. Allah aja melakukan itu tidak dengan perhitungan. Jadi ya balik lagi lah ke ininya kita masing-masing gitu. Ya, terima kasih Kak Pipi, biasa belajar bahwa yang namanya kasih Tuhan itu tanpa syarat. Makanya tadi sempat kita singgung bahwa Tuhanlah yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Artinya, kalaupun kita tidak mengasihi Allah, kalaupun kita masih berdosa kepada Allah yang luar biasa, Tuhan masih tetap mengasihi kita. Tuhan masih tetap mengasihi kita. Tuhan masih tetap menyayangi kita. Karena memang kasih Tuhan tanpa syarat. Dan kasih Tuhan itu bukan kasih yang pamrih. Apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, atau seberapa besar pun pemberontakan kita, seberapa besar pun kita sudah menyakiti Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita dan tanpa syarat.
Kadang-kadang kita bolak-balik jatuh bangun, Tuhan tetap tangannya terbuka ya, menunggu kedatangan kita. Yang seringkali Tuhan sudah mendekat kepada kita, Tuhan sudah ingin membangun hubungan kepada kita, tetapi kita yang justru malah meninggalkan Tuhan. Tetapi ada sebuah ayat yang sangat menarik ya, dari sekian apa yang sudah kita bahas, bahwa ketika kita sudah mengalami kasih yang rela berkorban. Masih dengar suara saya ya? Halo? Masih, Pak. Ya. Jadi ada sesuatu yang menarik tentang kasih yang rela berkorban. Jadi ketika kita sudah mengalami kasih yang rela berkorban, di mana kasih Tuhan Yesus yang begitu besar mau mati bagi kita, kita sepakat bahwa pengorbanan adalah bukti cinta kasih. Dan bukti cinta kasih itu ditunjukkan dengan salib Kristus, sehingga kita mengakui bahwa salib Kristus adalah bukti yang terbesar. Dan itu tiada bandingannya, kasih Tuhan luar biasa. Nah, orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, dia akan mengikuti firman Tuhan yang ada di Yohanes 15 ayat 13. Boleh minta tolong Bu Esther ya. Bu Esther Katarina. Yohanes 15 ayat 13. Halo? Halo? Saya Pak lagi buka. Oke. Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, jadi saya ulang ya, Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, ayat 14 ya, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi jelas setiap orang yang mengalami kasih Tuhan, dia akan melakukan hal-hal yang seperti ini ya. Jadi tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita adalah sahabat Tuhan Yesus. Nah, artinya sesungguhnya kalau kita menjadi sahabat Tuhan Yesus, kita pun rela berkorban seperti Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa memberikan apa yang menjadi kesukaan kita, kita bisa memberikan apa yang jadi keinginan kita lebih mengutamakan apa yang Tuhan inginkan. Nah, saya akan tutup dengan sebuah video lagi ya, bagaimana ada sebuah kisah seseorang misionaris, dia halo, dia kok suaranya feedback ya? Dengar kok, Pak. Dengar ya, Bu ya? Dengar, Pak. Kak Yuhan dengar, Kak Yuhan, Kak Pipit? Kedengaran. Oke, terima kasih, Bu. Jadi, saya akan menutup dengan sebuah kisah bagaimana ada seorang misionaris. Saya akan menutup dengan sebuah kisah bagaimana, orang ini HP laptopnya yang error, bentar ya.